dua untuk di tubuh jenazah, satu di lutut. Nanti ikatan kaki sama ikatan kepala. Berarti 5 ya. Seperti ini. Panjangkan sebelah kanan. Karena kita nanti ikatkan di sebelah tangan kiri jenazah. Karena jenazah itu tatkala dimasukkan ke liang lahat, posisinya kan tidur seperti ini. Nah, kiri itu di atas, sebagian ada melepas ikatan jenazah itu berbeda. Jelas ya? Sudah kita persiapkan, lalu kita beberkan. Kanan kiri ke sana, ya sama satu. Nah, ini lebarnya 2,5 meter, panjang kain jenazah. Lebar kainnya 1,5 meter. Ini kita beri 3. Setiap helai begini kita kasih kabel barus sama parfum. Ini lapisan pertama. Kita senterkan dulu ya. Kita senterkan supaya pas senter di tengah seperti ini. Tidak kepanjang ke kanan, tidak kepanjang ke kiri. Andaikan kainnya kurang, panjangkan bagian kepala. Kakinya kepres tidak apa-apa. Karena nanti jenazah tatkala waktu dimasukkan ke liang lahat itu yang dipegang ikatan kepala pertama. Kalau ikatan kaki jangan dipegang. Supaya mempermudah. 1, 2, jadi 3 lapis ya. Sambil belajar. Paskan seperti yang di bawah. Kasih kabel baru sama parfum. Setiap helainya. Lapis yang ketiga. Orang lagi sakit. Kita kasih parfum dan kita kasih kabel barus. Sudah. Untuk jenazah laki-laki pada waktu kita akan memandikan jenazah, khawatir ada cairan yang akan keluar, kita menggunakan underpad seperti ini. Model seperti ini atau seperti ini silakan. Antum nanti yang atur. Kasih kabel barus sama minyak wangi. Sudah. Jenazah dimana di kapalnya. Ini pampers lebaran. Nanti khawatir atau kelihatan nanti aurat jenazah kalau pakai pampers. Pakai ini. Kalau pampers kan pakai. Karena takut awal kita lihat. Kalau ini kan sudah posisi di atas kan seperti ini. Ini teknik memandikan, mengkafani jenazah laki-laki. Langsung menggunakan 3 hal. Ada yang menggunakan pakai baju kurung. Jenazah itu akan menggunakan baju. Jenazah laki-laki. Nah, baju itu yang ada lubang kepala seperti ini. Jadi maksudnya, akhirnya dipakai baju, langsung ditutup sama 2 kain. Yang penting 3 hal. Ada yang pakai baju, pakai sarung, disarungi. Berarti ini sama, itu kan 1, 2, sama 1 kain penutup. Cuma kalau jenazahnya besar, biasanya tidak cukup. Jadi kainnya biasanya dijahit. Kain kapan jahitan boleh, kain kirong tidak boleh. Misalkan antum menemukan kainnya cuma 90 cm, antum jadikan 1, 2 helai, jadi 1 biar 1 sama bu, tidak apa-apa. Jelas ya? Seperti ini. Praktisnya ini sudah seperti ini. Ya, sampai mau dikafani? Ya, sebenarnya badannya besar kan sulit ya. Tapi ini teknik kalau badannya normal. Kalau saya tak mau sih. Nanti kalau badannya besar. Ini kalau jenazahnya badannya kecil lah ya. Badannya di sini. Ini aja timnya. Ya. Yes. Jadi sebelum mengkafani jenazah, atur center kain kafan, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak kepanjangan. Pas cukup baru letakkan jenazah. Jenazah tadi waktu dimandikan, selesai dimandikan kan dia pakai kain penutup. Ya, seperti ini kan. Itu jenazah laki-laki. Ya, baru pakai kain ihram ya. Tadi ya. Waktu mengkafani ihram yang kita lepas, jadi tinggal andu ini menutup tubuhnya ini seperti ini. Misalkan dia tangannya bersedekah seperti ini. Ya,
ambil satu boneka ini. Gak usah, nanti dia seret sendiri. Ya, sudah. Masukkan, saya mau belajar. Diangkat kakinya, atau belajar. Diangkat kakinya, ini dimasukkan. Atau belajar. Ini jangan. Supaya kenyang. Ini jangan dulu karena nanti nggak bisa napas. Lalu kiri, apa ya? Habis kanan kiri, nanti ambilnya kita ambil dari samping, supaya tidak terlihat awalnya jenazahnya. Nah, wajahnya nggak kita tutup dulu. Masuk, antum tarik supaya kencang. Ya, kalau kain kafannya misalkan kurang rapi ya, lungsek ya, setrika di sini sebelum antum kemasi jadi kain kafan yang satu set. Sudah, ambil satu lagi, kanan kiri ya. Kanan kiri supaya rapi. Nah, ini masuk di atas kakinya, ini ditarik. Ya, kedua ya. Langsung satu ini. Yang terakhir yang ketiga, kanan kiri. Ini tuh jenazah laki-laki. Ya, dimasukkan. Masukkan. Tarik. Antum putar. Ini ikatan tali sepatu saja untuk di kakinya. Biar mudah melepas. Ya. Ini lutut, nanya sebelah kiri. Tali sepatu aja. Kenapa? Karena waktu dimasukin ke yang lain nanti sebagian ini melepas. Kalau di tali sepatu nanti kita lepas gampang. Sekian. Lutut. Yang ini di bawah sedekap tangan, di dada, di bawah sedekap tangan, sama tali sepatu. Di bawahnya sedekapan, misalnya tangannya bersedekap. Yang satu di atas sedekapan tangan seperti ini. Ini jenazah laki-laki yang perempuan sama. Ini cukup kita menggunakan 5 tali. 1, 2, 3, 4, terakhir kepala 5. Sudah, jenazah kita kasih parfum. Ya, lalu mulut mukanya jenazah ini tidak perlu kita tutup dulu. Nanti kadang nunggu saudaranya ada orang takziah lihat, jadi tidak buka tutup kain kafan. Kita tutup pakai jari aja. Nah, seperti ini. Mungkin sebelum kan masih kan Yes. Nah, jadi kalau ada kasihan keluarganya nunggu atau apa, tinggal buka. masih dibuka. Ya, tidak buka tutup kain kafan, nanti kain kafannya kotor. Yes. Perlu apa dikasih apa-apa? Tidak perlu kasih apa-apa. Kapas. Ya, tidak perlu kasih kapas. Tujuannya kapas buat apa? Nah, biarkan dia wajahnya terbuka seperti ini, normal, seperti orang sakit. Yang menghadapnya dengan kita lihat wajahnya. Tapi kalau terjadi misalkan ada pendarahan dari hidupnya, karena mungkin dia sakitnya paru-paru, kalau darah pasti lepas. Untuk nutupi dari jadinya jenazah. Kapas masih tetes, antum ambilkan sintetis ini. Bahannya sarung tangan. Ambil antum potongkan sedikit karetnya, masukkan kapas, masukkan ini sedikit. Terus langsung tutup bagus lagi. Sudah tak kira melan aja. Ini sedikit. Pasti. Matanya misalkan dia waktu meninggal itu terbuka, ya. Orang yang matanya terbuka itu bukan ya. Abu Salam waktu meninggal itu matanya terbuka. Sama Rasulullah diucapkan di bacanya doa-doa kebaikan. Dan insya Allah nanti pada waktu memandikan itu dia kena air matanya bisa terpecah. Atau mau
tujuannya supaya tidak jadi ada jenazah. Kalau enggak ya biarkan jenazah itu seperti apa aja seperti ini. Wis pergelangan siku-siku nggak usah tekan dan apa aja. Ya sudah selesai. Kalau sudah selesai jenazah mau diberangkatkan, ya sudah kita tinggal nutup. Nah kita buka itu mulai dari awal sebelah kanan kan, ambil satu kanan, satu, ya kanan kiri. Yang habis kedua kanan, kiri, lalu yang ketiga kanan, lalu yang terakhir adalah bagian kiri. Ya, wis dicacak sebelah kiri. Kita biarkan setengah jam. Kita biarkan setengah jam. Selesai. Seperti ini. Dan tinggal disolatkan. Solatkan jenazah laki-laki itu imamnya laki-laki adalah Di kepala. Di kepala. Kalau jenazahnya wanita, imamnya tetapi di perutnya. Seperti ini. Kalau imamnya perempuan, misalkan jenazah perempuan, nanti makmumnya di kanan kiri jenazah seperti sholat haji. Buat sertifikat. Sudah jelas, ini jenazah yang normal, yang badannya kecil, yang ukuran kain ini tadi cukup. Tapi ada jenazah itu yang badannya besar 150 kilo. Kain ini nggak cukup. Di model gak gelem. Ya, ada yang belum ya. Kalau saya gini, ini kan segini nih, kadang-kadang masih kurang. Sing ngomong aku Mas Agus parkir. Rapi ya, jadi tak awut-awutan. Nah, yes. Terus, Underwear nggak dikenain. ini kalau jenazahnya sekarang yang jenazahnya berbentuk besar. Ya, kita atur satu. Yang pertama, lapisan pertama senter di tengah seperti ini. Tali di bawah ya, misalkan jenazahnya besar. Sama saya dulu. Tadi kalau tadi awal. Ayo, jadi model. Yang kedua, lapisan yang kedua. Model. Ya, cuma info-info. Ini lapisan pertama senter di tengah ya. Ini kepala jenazah di sini ya. Coba. Ini lapisan kedua. Ya, seperti ini. Coba nanti lihat ikuti saya bagian begini. Kita geser ke kiri jenazah lapisan kedua. Ini kepala. Kita geser kurang lebih 50 cm atau paskan kain kafan. Apa pojokannya keranda. Berarti kain ini jadi lebarnya 2 meter. Digeser ke kiri jenazah, lapisan kedua. Lapisan yang pertama digeser ke kanan jenazah. Ini yang terakhir. Ini kan kita kasih kabar baru sama kamu ya. Iya, siksa. Coba, ya geser ke kanan jenazah. Pas pojokannya keranda. Ya, pernah sedikit. Kita kasih paper seperti ini. Sekarang kalau jenazahnya besar, coba sama yang gede. Cuma media itu kok dari sana nggak tadi saya coba. Mas. Ayo Don. Kalau bisa. Kuat. Nah, ya, gue itu budi. Ini kalau porsi yang seperti pertama tadi, teknik yang pertama tadi, tak cukup karena perutnya gede. Saya di atas harus cukup. Coba antum tutup satu yang kanan. Ya. Ini yang apa? Gak apa-apa. Ini yang gak apa-apa. Terus yang kiri, kanan kiri. Loh, tutup bisa. Ini loh ya, karena kayaknya jadi 2 meter lebar. Ini saya sedikit, tidak masalah. Baru yang terakhir. Nah, ini sebagai penopangnya. Loh, ya, wajahnya apa juga? Maaf ya, wajahnya juga tertutup. Tuh pasti kanan kiri. Loh,
kanan sedikit sama ke kiri sedikit. Sudah jelas Pak ya? Itu jenazah laki-laki. Ada dua teknik. Kalau jenazahnya besar, kayaknya yang kedua digeser ke kiri jenazah, yang paling atas ke kanan jenazah. Karena kan ditutup awal kan kanan dulu, baru kiri. Nanti kalau mesti 150 kilo bisa nutup dari kanan segini. Ada yang ditanyakan? Cara mengkafani jenazah apa tadi yang kurang jelas untuk bapak-bapak sebelum menginjak ibu-ibu? Cukup ya? Iya. Baik, sekarang ke ibu-ibu. Jenazah wanita. Jenazah wanita itu terdiri dari 5 helai. Ya, sama satu helainya seperti ini Bu. Kita bikin sama seperti jenazah laki-laki. Satu lembarnya 2,5 meter panjangnya, lebar kainnya 1,5 meter. Jelas ya? Ini lapisan pertama, kita kasih kabel barus sama parfum. Andai kan jenazahnya besar, aja tidak lihat. Andai kan jenazahnya besar, ya tekniknya tadi seperti laki-laki. Ini yang akan bawa digeser ke kiri jenazah 50 cm, yang nomor 2 ini digeser ke kanan jenazah 50 cm. Jadi 2 meter. Masih amat gede, bis dia pada ya, tapi masih tetap besar ya Pak. Bisa ditutupi seperti ini. Ini kita anggap jenazahnya normal, dia sehat di tengah. Cuma kalau jenazahnya besar digeser, yang lapisan pertama di kiri jenazah, yang paling atas kanan jenazah. Jelas ya? Ini 2 helai 5 meter. Yang ketiga adalah Gede cuma digeser setengah itu yang terakhir. baju kurung. Dilapis ya. Ini 3. Terus 2. Siapa sedua? Nah, baju kurung seperti ini Bu. Ya, ini sama, panjangnya sama seperti ini, 2,5 meter. Nanti kita potong jadi baju kurung, kita taruh di atas seperti ini. Boleh nggak pakai rendah? Kita masukkan posisinya dari tengah. Ini alhamdulillah kain saya seperti ini sama seperti yang dipakai sama di jenazahnya masih namanya ini. Ada satu produk. Nah, ini kita buka apa seperti ini. Berapa? 3 helai. 7,5 meter. Lalu sarung kita menggunakan 1 meter. Cukup. Lebarnya sama lebarnya kain. Lebarnya 1,5 meter, kita bikin panjangnya 1 meter. Ya, untuk sarung ini setiap hari kita kasih kabel baru sama minyak wangi. Seperti ini. Ya, 4, 8,5. Kita kasih kabel baru sama minyak wangi. Yang terakhir kerudung. Kerudung ini kita cara membuatnya akan lebar kain 1,5 meter. Ketiga sih. Berarti 10 meter dapat kerudung 2. Caranya ya apa? Nah, itu caranya. Dijahit kayak Itali. Ini berbu ya. Ini kain kafan. Kan lebarnya 1,5 meter, panjangnya 2,5 meter. Ini cara membuat baju kurung. Ya, benar ya. Seperti ini ya. Nah, dilipat menjadi 2. Ini cara yang praktis. Untuk membuat lubang kepala. Sudah, langsung dilipat lagi jadi 2. Posisinya seperti ini. Ya. Jadi 2, saya jadi 2 seperti ini. Jadi 2 ke atas saya jadi 2, lalu dilipat lagi jadi seperti ini. Jelas ya? Ini cara buat baju kurung. Kita ambil 1 cm di sini, 12 atau 13 cm ke samping. Kita potong untuk buat lubang kepala. Loh,
Terus tadi nasi. Iya, bolong. Nah seperti ini. Nanti kita kasih belah dada sedikit, ya, untuk memasukkan sisa kerudung belah dada. Jadinya seperti ini. Nah ditaruhlah seperti ini. Ini yang benar seperti ini. Lubangnya di sini. Jelas? Kalau ibu mau bikin bunga mau apa ya terserah di kau bis. Kalau ada bikin kepala, bikin kepala ya. Nah seperti itu. Kalau kerudungnya, ya, ya monggo. Yang belakang kalau tak kelihatan monggo silakan. Yo, apa main main? Bukan setengah. Ya, ya enak gini ya. Ya. Ini sekarang bikin lebar banget 1,5 meter. Bikin kerudung segitiga, tinggal ditekuk begini aja, simpel. Iya, ini kan panjangnya 2,5 meter tadi ya. 1,5 meter dilipat lebarnya kain, dipotong. Nah, ini sisanya kan 1 meter buat sarung. Jadi ibu-ibu cara bikinnya 4 helai seperti ini, 2,5 meter kali 4. Yang dua untuk kain penutup tubuh jenazah, yang satu untuk baju kurung, yang satu untuk bikin kerudung sama sarung. Nah nanti ini kita potong jadi 2. Dapat kain, kerudungnya dapat 2, dapat sarung 1. Dari kain 2,5 meter. Loh, kudu bisa ini. Nanti kalau kebesaran, ya Anda tinggal jadi 2 lagi. Misalkan mau kebesaran, jadi kedua tidak apa-apa. Nanti kalau untuk jenazah berikutnya sudah tidak bikin kerudung lagi. Jelas ya? Oke. Sudah? Jenazahnya sudah berlapis ya, 2 kali penutup tubuh, baju kurung sama sarung, lalu kita kasih underpad. Kita kasih underpad. Monggo, kita model seperti ini silakan. Sudah, mana jenazahnya? 1, kita kasih rambut baru sama parfum. Ayo, siapa mau ditapani? Kenapa? Ayo, bawa sini ya. Kepalanya di sini, pasca di sini. Untuk jenazah wanita, kalau menurunkan jenazah tatkala habis dibopong dari mana? Dari pemandikan, usahakan kalau sudah posisinya kepalanya pas, baru taruh. Jadi biar supaya tidak angkat-angkat lagi. Tarian kayaknya kan, posisinya kurang sedikit. Nah, ke kiri sedikit sampai ke kiri. Nah, kalau sudah pas, baru taruh. Begitu ya. Ini kakinya di atas mata kaki. Kurang naik sedikit kayaknya. Coba balik naik sedikit, tidak. Yes. Tadi jenazahnya tadi menggunakan anduk habis dimandikan ya, terus digali sama mungkin sama kain atau sama jari untuk menutupi tubuh jenazah tadi seperti ini wanita ya. Benar Bu ya, posisi jenazah wanita tatkala selesai dimandikan posisinya seperti ini. Kain kafan sudah siap, rambutnya sudah diikat, sudah dikasih parfum di 7 tempat sujudnya. Lalu kita yang pertama adalah kita sarung. Ada satu yang mengganti sampai dari sini. Nah, seperti ini supaya bisa nyaru dengan ambil sarung dari sini. Saya buka band itu kelihatan. Saya buka band itu kelihatan. Ya, cuma ini tertutup Bu ya, tertutup. Atau dipandangkan sisi sebelah kanannya boleh supaya bisa tutup, atau model seperti ini juga boleh. Ini tertutup Bu ya, sarung ya digelayai itu. Kalau sudah tutup bisa digerakkan, bisa tutup dan sebagainya. Sudah pakai sarung, sekarang jenazahnya pakai baju. Nah, kalau sudah pakai baju, baru kan penutupnya dia kita ambil.
kerudung ini besar Bu, meskipun orangnya besar, dia bisa untuk menutupi tubuh jenazah yang berbadan besar. Untuk ini. Ya, caranya ya apa? Ya ini. Untuk mengingatkan di sini kelihatan. Nah, seperti ini disampaikan ke belakang jenazah-jenazah dari ke kiri. Dari kiri dimasukkan ke belakang. Ini cara praktis. Yang kanan, yang kiri, habis kanan ya, kiri jenazahnya dimiringkan ke sebelah kanan. Ini disampaikan ke belakang. Sudah? Praktis ya. Ya, ngatur, waktu masukkan ngatur tiba-tiba masukkan itu disampingkan ke belakang tubuh jenazah. Jenazah sudah pakai sarung, sudah pakai baju, tinggal pakai kerudung. Nah, kerudungnya model segitiga. Kayak film Turki. Yes, ada begini ya. Ini kita pakai kan. Kalau antum bisa pakai kerudungnya model-model apa ya terserah. Mau pakai model rendo atau apa, ibu-ibu kan lebih paham kan. Nah, ini cara yang praktis. Kita kerudungkan seperti ini. Ya, diangkat kepalanya. Ya. Lalu diikat. Sisa kerudungnya ini dimasukkan ke belahan dada. Yes, yes ya, yes nggak usah dibeda-bedain, nggak usah dicari-cari. Mau dia jadi S itu, mirip atas itu yo. Nah, ya kan. Lalu yang keempat ditutup kain sebelah kanan satu. Kakinya diangkat, dimasukin ke belakang, tarik sampai ke belakang. Kiri, satu, angkat kakinya, langsung tarik, ya, kanan lagi. Ini kain warna segini dulu, ngepres. Makanya kalau besar digeser ke kanan ke kiri sedikit. Ini mungkin beratnya 90 kilo. Nah, seperti ini. Masukkan, tarik, diikat. Kalau ini sebagai kaki, lututnya ya, diikat seperti ini. Guys, ini jenazahnya mau diberangkatkan kasih parfum ya. Seluruh jenazah kasih parfum, nanti kalau mau diberangkatkan tinggal ditutup bagian dalam kanan satu, kiri satu, kanan satu, kiri satu. Tinggal ditutup, selesai. Ya, jelas? Ada yang bertanya tentang mengkafani jenazah wanita. Nanti kalau jenazahnya besar, tinggal digeser aja ke kanan dan ke kiri, lalu lapisan pertama dan lapisan yang kedua. Ya, terima kasih. Anak, pasti rasanya hangat ya. Belum ganti maju sudah merasakan hangat. Kenapa? Monggo mau pakai sarung tangan, monggo mau nggak pakai monggo. Karena sudah bersih jenazahnya kan ya. Hah? Kayak apa? Hah? Kerudungnya maksudnya apa mau beda? Terserah, bebas. Antum mau pakai kerudungnya sakit saya juga sama saya itu apa? Cuma ini kan cara praktis, murah. Ya kan? Mari kalau sampai gak apa? Ya bukan naik kan masjid kok, oleh pahala. Ya toh gak semati. Daripada kau berbuang kanan, dimakan binatang, habis bukan naik. Iya. Saya mau tanya, kalau tadi jenazah laki-laki kan
misalnya wasiat untuk dipakaikan kain ihromnya, Ya. itu dipakai untuk seperti ini atau hanya ditutupkan saja? Ya, jadi kadang-kadang ada sebagian masyarakat kita ini karena dia mungkin umroh atau haji, nanti kalau abang mati ihramnya pakai itu kain kafan ya. Iya. Ada yang merasa seperti itu. Ya, itu berlebihan. Sungguh berlebihan. Tidak perlu dilaksanakan karena sahabat dulu tentunya dia pakai sutra lebih mahal dari kain ihram. Apa kain ihram? Nah kalau nggak diceluk, haji ini, haji Anda, umroh nggak ada. Dipakai namanya. Nah kalau di kalau nggak payu, wajib Pak Haji nggak payu. Ya kan? Mendingan saudara kan. Tapi kita pernah mengalami kalau keluarganya motor, tak mau terima, ya sudah. Kalah kita, ya sudah. Kain kafannya dikurangi satu. Kalau jenazah laki-laki tadi kan kafannya 3, diambil 1. Kalau ihramnya 1. Kalau ihramnya dia kasih 2, ya kain kafannya cuma 1. Kalau perempuan yang lapisannya 2 lapis tadi itu dikurangi 1. Kalau pakai ihram ya lapis 2 diambil. Jangan sampai sudah pakai ihram, kain lapisnya tetap 5. Jadinya nanti 6 atau 7. Dikurangi. Tapi sebaiknya kasih tahu, nggak usah karena ini tidak ada tuntunannya dan berlebihan. Mending disedekahkan fadilahnya untuk yang si mati. Itu lebih baik. Sama lagi tadi? Ya. Ya, ada sebagian kadang-kadang jenazah itu tidak pakai tidak ada muhrimnya. Tunggal, bujuk gak ono, dulur gak ono, anak gak ono. Ya apa cara ngomong ini mau memandikan? Jenazah 140. Kuat dibingungkan. Nah, kuat. Pakai alat yang namanya stretcher. Tandu. Itu diambil itu ada besi yang bisa dilepas, dimasukkan ke jenazah karena jenazah. Loh, gak ono itu ya apa? Ya pakai kain besar. Sewek atau spray, nanti yang ngangkat kainnya dia pakai sarung tangan. Orang laki misalkan tetangganya suruh pakai sarung tangan, nanti ngangkatnya pakai kain, nanti dibuka kainnya. Loh, misalkan ngerangkul, lalu terus kuburan ya apa? Masukkan ke hati harus dirangkul, ya nggak apa-apa. Ya harus dimasukkan seperti itu namanya darurat, karena tidak ada muhrim, mayat tidak bisa berdiri. Dan kita tidak ada syahwat terhadap jenazah. Beda gendong wong oleh. Kalau mati nggak ada. Nah, ini ada contohnya stretcher ini. Ini jenazah itu harus punya. Ini kalau jenazah buat jika nanti tidak ada mahram. Jenazahnya misalkan besar, rumahnya kecil, ya apa nanti? Ini namanya scope stretcher. Ini biasa adanya di ambulan. Ini dibuka seperti itu. Nah, jadi jenazah itu diberikan, dimasukkan satu sisi, yang diberikan ke sini ini dimasukkan. Nanti ini dikunci. Nanti akan tak cuma angkat besinya begini, 2 orang cukup. Meskipun jenazahnya besar, 2 orang cukup. Atau rumahnya karena kecil, tidak nututi pakai ini. Ini bagus. Tim jenazah Ahmad Yani ini sudah punya perlengkapan komplit. Ya, nanti ibu daftar ya, jadi anggota donatur bulanan. Nanti Muslim nanti mau bikin rencananya itu. Donatur bulanan, jadi kalau ada keluarga yang meninggal diurus sama Masjid Ahmad Yani. Nah, gitu ya. Tadi yang tanya di belakang sama, ya yang belakang dia. Apa? Bikin. Tak dengar. Oh, sudah siapa? Tadi kasih bikin. Tanya lagi saja. Hah? Tanya lagi dulu. Ya sih, sama lagi tadi ya dulu. Biar tidak dengar saya. Untuk jenazah laki-laki. Iya. Ibadahnya kan langsung diuruskan. Untuk perempuan apa nggak perlu seperti dipokokkan? Boleh. Andai tadi itu antum model kedatar atau memanjang, nanti dilempar begini boleh. Itu kalau sudah nanti sudah nempel di tubuhnya begini kan tujuannya supaya kalau ada cairan keluar dari bagian belakang itu tidak terembes ke kain kafan supaya tidak terjadi air. Antum mau lempar boleh, ngomong. Jadi jenazah itu seperti ini yang tahu ibu-ibu, bapak yang tahu. Apa yang harus anda lakukan yang terbaik buat jenazah untuk menuju jenazah? Ya antum
Oh jenazahnya keluarkan darah di badannya, harus nggak bisa pakai ini, harus pakai plaster ini, diisolasi akbar, nggak apa-apa. Gitu kan? Antum yang tahu kondisinya jenazah seperti itu. Ya kan, nggak disuruh, oh aku lagi pas kayaknya awalnya, kamu jadi mau lagi tidak apa-apa. Di situ ya. Ada lagi siapa lagi? Ada Ustaz. Itu sama suaranya. Ya, ini Ustaz belakang Ustaz. Ya, sampai. ya. Terima kasih Ustaz. Ini misalnya ada di yang biasanya budaya di kampung-kampung ya Ustaz ya. Iya. Itu biasanya kalau jenazah perempuan keluarganya tetap dipantau ada seperti celana dalam dibikinkan potongan itu Ustaz. Bagaimana nanti kalau itu sisi anggota keluarga tetap harus ada atau untuk menghindari perdebatan di situ sebaiknya apa yang dilakukan agar di situ jumlah potongan rekaman itu tetap 5 karena kalau ada ketambahan 1 istilahnya cawat ya Ustaz ya Cawat. ya cawat itu biasanya kan di kampung itu ada Ya. Ustaz itu bagaimana solusinya kalau tetap ya, pihak keluarga harus ada potongan itu. Terima kasih Ustaz. Cawat itu kan dalam biaya. Sidik cara dalam. Ya. Ada yang bikinnya itu dari kapas atau dari kain kafan. Itu cawat. Ini penggantinya. Pampers itu penggantinya cawat, sama. Malah ini lebih tidak tembus atau pampers. Ini sih ini cawat. Bu. Tapi misalnya kalau dia tidak mau ini, mau pakai itu silakan, mungkin ada masalah di situ, ya kan? Misalkan wajib jenazah sudah, jenazah ini layak mati, tidak ada peredaran darah, mesti pahit itu apa ya Bu? Putih, pucat, dan tidak usah dibedahi, maka harus air putih. Tapi kadang-kadang kalau pakai itu tidak orang pakai apa-apa, ya sudah, cocok itu buat. Ya, mana sepele bedahi, orang yang nyawat itu ya fiksi ya. Kalau bedahi, padah ya kan, seperti itu. Ini cawat Bu. Underpad, pampers itu cawat, penggantinya cawat. Nah, tapi kalau antum mau bikin misalkan dari kapas atau dari kain kafan, ya monggo. Misalkan keluarganya minta, ya saya turuti, tidak ada masalah. Hah? Ya tidak apa-apa, bikin oleh potongan kain. Tidak mau ini, tidak apa-apa. Jadi, itu masih orang tradisional. Ya kalau sudah pakai cawat, aja gaya itu kayak terbelem kok bobong. Ya kan, sudah pakai cawat aja, karena dia mintanya keluarganya seperti itu. Itu dulu cawat kan zaman biyen. Saya zamannya sudah canggih. Sekarang dulu kalau ada orang luka dikasih apa? EOB. Saya ada plaster anti air dermatik. Kasa kalah. Kasa masih kasih plaster. Ya. Ini ada plaster anti air dermafik atau apa itu sudah yang untuk operasi itu sudah tidak bakal merembes darahnya. Nah, itu cuma sangat pengetahuan aja. Sudah. Ada lagi? Untuk bajunya itu dijahit, ada yang seperti itu boleh ya Ustaz? Dijahit ya Bu? Dijahit kayak ada tangannya gitu tuh loh Ustaz. Ada terus kemudian ditali di sini, terus ininya dikasih kerut, ya. terus ini dikasih kerut-kerut. Kerut kalau boleh, tidak ada masalah. Kain kafan jahitnya tidak ada masalah. Cuma ini kan yang cara yang praktis. Tidak pakai jahitan, tidak merepoti. Karena begitu orang mati, saya kalau teman-teman jahitnya di sini. Iya. Semua yang Ada yang seperti itu Ustaz. iya, tidak ada masalah. Ya sebenarnya itu kerudungnya mau yang model pakai apa sari atau yang pakai model kerudung terserah. Cuma ini kita mengajarkan teknik yang praktis, yang murah. Wis bodoh cuma gunting, klik 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 selesai. Apapun kerudung sih kerudung ini, terus kok gaya ini gawe mayit ya. Rasa-rasa pasti. Ya, makanya ibu kan kasih aja suwi-suwi. Kau pasti merasani. Oh mati makan ini. Dan sedang dibayar-bayar, ini mati sopo itu mesti. Yang berbahaya biasanya kalau ibu-ibu dulu itu kalau ya, jangan kalau ibu-ibu cuma dulu. Cuman hindari, karena biasanya orang kalau berkumpul seperti itu terlalu lama, akhirnya apa? Yang membicarakan buat kebaikan mayit. Oh, ya Allah itu biar sodako ini pasti kayak di sini. Sudah. Satu lagi Ustaz boleh. Untuk peletakan jenazah di rumahnya. Kan itu biasanya kepalanya di utara. Kalau misalnya kondisi rumahnya tidak memungkinkan, Ustaz. Ya, jadi jenazah itu tatkala mau disolatkan, ini kiblat ya, barat ya, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Itu
kalau mau disolatkan. Loh, waktu ngadusi, waktu dari jenazahnya kok ngomongnya sampai nanti ngadem di sana lebih. Jadi tidak harus. Utara, timur, barat, ngadusi ya begitu. Ngadem mau sakratul maut, gak usah ngomongin sakratul, wah ini kasih ditungguin banget, sampai mati. Sampai angkat mati. Ya, sudah bisikin kan di situ. Jadi aja bingung karena posisi. Kalau mau waktu disolatkan, baru apa yang mengatakan ke sisi utara, kakinya di sisi selatan seperti ini ya, kepala di sana ya, kakinya di sini, imamnya di sini. Sudah, seperti itu. Cukup ya? Kalau tak pakai dalam sini juga. Oh sudah. Apa lagi? Ya, jenis kain kafan. Oh ini bahannya dari santung. Santung atau kalau di Solo itu rayon. Bahannya daster. Kalau Pekalongan santung, ini dingin, murah. Lek mori, itu lebarnya kecil 90 atau 115 kasar. Ini 1,5 meter. Ada yang 180 ada. Cuma 1,5 meter aja sudah cukup. Ini kalau langsung sekali beli biasanya pis-pisan 1 roll. Itu banyak. Ini banyak. Ada bu. Kayak sarung, kayak kamen dasarnya 20 di dulu kalau kan sini ya. Sudah ya? Ada lagi yang mau ditanyakan lagi yang kurang jelas? Ya wes cukup. Besok kalau kurang jelas, besok saya ada juga pelatihan di Masjid Mutatin di Candi Trowulan ya. Baik. Oh iya, siapa? Ada pesanan, ada pertanyaan melalui saya. Oh iya, foto. Mau tanya tapi sungkan katanya. Ada 2 pertanyaan. Pertama, kalau si calon mayit itu berwasiat kepada keluarganya, yaitu untuk nih aku mati, kain ihramku itu sampean masakkan ke aku, bilang gitu. Terus gimana caranya itu? Apakah di tengah apa di atas? Yang pertama. Terus yang kedua, kalau si mayit ini mengidap penyakit AIDS ya, itu salah satu saran dari kesehatan ya, dari dinas kesehatan. Kalau si mayit, si jenazah ini mengidap penyakit AIDS ya, terus saran dari dinas kesehatan itu menyampaikan bahwa ketika memandikan harus pakai air yang mengalir. Kebanyakan orang desa tidak paham air mengalir itu yang bagaimana. Akhirnya mereka sepakat si mayit itu dibawa ke sungai kena air mengalir. Terus gimana nih cara seperti tadi? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sudah 1 tahun yang lalu, tanya lagi Bapak Ibu ya. Tahun kemarin juga pernah tanya seperti ini. Digelinding namanya ini. Tapi mengenai ihram sudah kami jelaskan bahwasanya suku berlebihan apabila seorang itu dikafani minta dengan ihram yang pernah dipakai umrah atau haji. Mendingan ihramnya itu dimanfaatkan, disedekahkan, fadilahnya terus mengalir kepada jenazah. Andaikan hal itu terjadi, karena saya juga pernah mengalami, ya misalkan ihramnya dia minta satu dan dia yang di bagian paling atas sendiri, bagian yang pertama paling atas. Jadi setelah ihram baru kain kafan. Ya, yang dimaksud pertanyaan kedua, air mengalir itu adalah tidak terjadinya genangan. Jadi air mengalir pakai selang, air langsung keluar, mengalir langsung masuk ke dalam kubangan air, jangan ke selokan atau ke ipal, tempat air pembuangan yang sudah disediakan di rumah sakit. Kalau kita orang umum, kita membuatkan lubangan dari tanah supaya air masuk ke tanah. Kalau masuknya ke tempat pembuangan di selokan, khawatir nanti selokannya terkontaminasi dengan penyakitnya HIV. Yang dimaksud dengan air mengalir itu air yang meluncur jalan, bukan air yang menggenang. Nah misalkan jenazahnya tempat memandikannya cuma ambil toh, nah ini berbahaya. Karena apa? Airnya mesti menggenang, dikhawatirkan nanti menyebabkan penyakit, bukan dikitirkan ke situ.
ketika memandikan jenazahnya, semua istrinya ini sama-sama memandikan, tapi istri pertama kami izinkan. Gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Yang pertama itu ide saya. Ya, karena istrinya lebih dari satu. Saya tahu maksud pertanyaannya, tahu kan juga begitu pertanyaannya. Bojone royan kan kadusi si malam. Karo-karo aja balik kadusi, cek dia kadusi pasti apa tadi. Karena sama-sama punya hak. Itu salah ya kan di kantor Poldo. Tapi kok yo, orang nganten no, tadi sampai tukaran ya. Ya seperti itu. Ayo, sudah cukup ibu-ibu. Lagi nggak ada. Baik, ini apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa